Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Selama 30 hari kita berpuasa. Satu hadis yang kita kutip, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu." Summa qala ta'ala, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Nabi pernah bersabda, setiap amal manusia akan dibalas sesuai dengan jerih payahnya. Lahu, balasan. Ya, karena kullu amal, maka lahu, maka balasan kepada manusia itu sesuai dengan amalnya. Letihnya segitu, amalnya segitu. Namun Allah menyela, illa siyam, kata Allah. Berbeda puasa. Balasannya bukan berdasarkan jerih payah. Fa innahu li, karena puasa itu li. Ini berbeda penafsiran li menurut ulama fikih dan ulama sufi. Ulama fikih mengatakan fa innahu li, fa innas shaum li ajli. Fa innas shaum li ajli. Lamnya adalah lam li ajli. Berbeda dengan puasa, karena orang yang berpuasa dia melakukannya murni untukku, khalis, ya, li ajli, murni untukku, tidak untuk siapa-siapa. Dari sini kita terangkan bahwa ibadah puasa itu memang hampir jauh dari sifat riya. Riya itu kan ingin dilihat orang. Ya, enggak ada orang puasa ingin dilihat orang. Karena tidak ada yang ditunjukkan. Karena puasa itu bukan fi'il, bukan amal, akan tetapi at-tark. Ya, bukan ijabi, akan tetapi salbi. Kalau ibadah sholat, kita ingin tahu orang sholat, ya kita lihat ketika dia melakukannya, mesti kelihatan oleh mata kita. Ruku, sujud, kalau nggak ruku, nggak sujud, yang kita belum memastikan dan dia belum menunjukkan kalau dia sholat. Mesti ada unsur dilihat orang, karena sholat ya ruku sujud. Kalau orang haji ingin diketahui oleh orang lain, atau kita ingin tahu orang itu haji tidak, ya kita lihat ketika dia haji, pergi ke Mekah, tawaf, wukuf dan seterusnya. Kalau tidak melakukan itu, ya, kita tidak melihat dan dia pun tidak bisa mengaku saja kalau dia haji. Begitu juga bersedekah. Ketika dia memberikan, baru jelas. Tapi puasa, apa yang kita tunjukkan kepada orang kalau kita puasa? Karena puasa tidak ada perbuatannya. Bahkan puasa bukan perbuatan, justru puasa tarkul fi'il, meninggalkan perbuatan. Puasa adalah tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak marah. Jadi puasa tidak ada perbuatannya. Jadi kalau kita ingin tahu, kamu puasa tidak? Puasa. Gimana ngelihat? Ya mungkin aja dia di dalam rumah, di kamar sendiri dia makan. Siapa yang tahu? Dan kita kalau menunjukkan kita puasa juga paling-paling ya kita tunjukin badan kita lemas-lemas gitu. Dan itu bukan perbuatan puasa lemas-lemas. Secara fisik puasa tidak dapat dilihat, maka dikatakan fa innahu li. Puasa itu untukku. Kemudian wa ana ajzi bih. Kalau ulama fikih selalu mengkaitkan kepada dalil. Fa innahu li. Kenapa? Aku, karena ada dalam hadis lain, barang siapa yang berkata palsu dan mengamalkannya, ya, maka sesungguhnya Allah tidak perlu kepada puasa dia. Ini dalil yang digunakan oleh orang ahli fikih bahwa
puasa itu murni dilakukan untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, sebagaimana dalam hadis, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa punya dua kegembiraan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi menurut ulama al-fikih, balasan orang yang puasa bertemu Allah. Tadi dikatakan fa innahu li, maka puasa itu adalah murni untuk Allah. Wa ana ajzi bih, balasannya nanti bertemu Allah. Namun orang sufi mengatakan fa innahu li lam yalil milik. Ya. Ketika Nabi mengatakan semua amal dibalas berdasarkan jerih payahnya, alastihqaqil ubudiyah, semua amal dibalas berdasarkan kepatutan ibadahnya. Lalu Allah menyela illas shaum fa innahu li, kecuali puasa fa innahu li fa innas shauma huwa sifati. Puasa itu sifat aku. Apa sifatnya? Tidak makan, tidak minum, artinya menghentikan semua yang dilakukan atau aktivitas fisik, nafsu. Jadi lebih kepada tazkiyatun nafas. Karena di siang hari mereka mengumpamakan cahaya, maka puasa di siang hari dengan kehidupan rohani. Dan kita hentikan aktivitas fisik. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima. Ini syahwat. Dan tidak boleh marah. Karena dalam hadis dikatakan idza sabbahu aw syatamahu faqul inni shaim. Kalau ada yang ngajak berantem, ngajak marah di bulan Ramadan, Nabi menyuruh kita ana shaim, artinya saya sedang saum. Makna saum fa innahu li, sifatku, yaitu sifat rohani, dan melawan sifat jasad, sifat fisik, sifat nafsu, antara lain syahwat dan marah. Bukan berarti bulan Ramadan tidak boleh marah, tidak boleh berantem. Ya, kita tunda nanti Syawal berantemnya. Nah, sekarang Ramadan nggak boleh marah, kalau mau berantem nanti Syawal, bukan begitu. Justru menghabiskan sifat buruk itu. Jadi puasa adalah kehidupan ruhiyah rabbaniyah. Bahkan mereka orang sufi mengatakan as-shaum huwa at-takhalluq bisifatin somadiyah. Puasa adalah berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat Allah, yaitu secara garis besarnya sifat somadi. Sifat somadi itu sifat tangguh, sifat bertahan, dan sifat tangguh dan sifat yang kuat itu hanya rohani. Orang Arab kalau melihat gunung yang kokoh dikatakan al-jabalus somid, tidak hancur di terpat topan, matahari, hujan, ya. Atau orang disiksa kemudian bertahan, tidak berubah agamanya, tidak berubah akidahnya, orang Arab akan berkata usmud, usmud. Nah, puasa adalah membangun samadiyah ruhiyah dan mendapat sifat Allah, kunu rabbaniyin. Itu sebab wa ana ajzibih, balasannya itu tidak berdasarkan hitungan atas keletihan, tetapi balasannya ala karami rububiyah, berdasarkan sifat kedermawanan Allah. Artinya begini, orang yang melakukan ibadah dengan rohani yang tinggi, pahalanya besar. Salah satu pahala disebutkan dalam Ramadan, Lailatul Qadar huwa khairun min alfi syahr. Al-Imam Junaidi ditanya, apakah engkau mendapatkan Lailatul Qadar? Beliau mengatakan, ya, tetapi aku mendapatkannya setiap malam Lailatul Qadar. Kita di bulan Ramadan juga Lailatul Qadar, bukan Qadar. Mestinya hari ganjil ke masjid, ini ke mall kan Qadar itu. Ya. Pahala
diberikan untuk orang yang melakukan ibadah ini dengan tingkat rohani yang tinggi, yang somadi, yang robbani, yang penuh dengan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat mulia. Maksud daripada Al-Fakir menyentuh bab ini, maka meskipun Ramadan sudah lewat, namun ma'ani wa asrar, tetapi kandungan, rahasia, khasais, kriteria saumur Ramadan mesti kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Pertama, tazkiyatun nafas. Itu puasa. Karena puasa, lihat apa yang dilakukan orang yang puasa. Sedikit makan, ya. Siangnya nggak makan, malamnya aja kan sedikit. Orang yang merokok juga puasa boleh ngerokok, Pak? Nggak boleh. Wah, saya kalau nggak ngerokok nggak kuat. Puasa 12 jam kuat, Pak? Coba deh jangan ngerokok di majelis ini. Kuat, Pak? Ramadan 12 jam kuat, Pak? Nggak ngerokok? Kuat. Nah, itu namanya taklilut ta'am, taklilus syurub. Bahkan dikatakan puasa dengan Quran, ya, kahatayin, dia akan memberikan syafaat. Artinya tadarus, membaca Quran. Artinya agar tidak banyak ngomong yang tidak-tidak. Taklilul kalam. Lihat kriteria puasa apa? Makannya kurangin, omongannya kurangin, yang tidak benar, yang tidak baik. Tidur juga akan kurang, Pak. Karena Ramadan ada taraweh, ada sahur, ada qiyamul lail, mesti kurang. Tapi jangan dibalas siangnya. Ini malamnya kurang, siangnya. Ya, lalu dalilnya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah, tidur aja. Bukan begitu memahaminya. Karena di 11 bulan, Pak, selain Ramadan, kita tidur tidak ditulis baik buruknya, rufi al-qalam. Tapi kalau Ramadan, tidurnya aja terus mengalir pahalanya tuh. Tapi kalau kebanyakan, tidak jadi. Tidak jadi, Pak. Karena puasa taklilun naum. Ini mesti dipahami. Terkadang orang yang memahami secara nas salah maksudnya. Karena puasa taklilu ta'am, taklilul kalam, taklilun naum. Yang keempat, taklilu khiltatil anam, kurangi bergaul. Maka 10 terakhir, Pak, Nabi ninggalin bini, pergi itikaf. Kita makan justru 10 terakhir itu bini lengket aja, karena pengen dibeliin baju lebaran. Jadi ada semangat Ramadan, yaitu tazkiyatun nafas, dengan melakukan taklilat sedikit-sedikit. Dan itu adalah merupakan, ya, manhaj dalam tasawuf. Itu sebab Al-Imam Ibn Arabi mengatakan an-nasauma huwa hayatus sufi kulluha. Bahwa puasa itu adalah kehidupan orang sufi sepenuhnya. Apa? 2 kriterianya, tazkiyatun nafas dan sidqut tawajjuh ilallah. Puasa itu murni untuk Allah. Fa'innahu li. Nah, maka yang kita bawa ma'ani atau kriteria atau rahasia puasa adalah 2 itu, Pak. Tetap kita melawan hawa nafsu dan tetap kita membetulkan ibadah kita untuk Allah seperti puasa. Agar tetap mendapatkan kuwah ruhiyah, kekuatan rohani somadiyah. Ya. Itu yang paling penting. Sehingga Lailatul Qadar artinya balasan yang berdasarkan kemurahan Allah terus mengalir. Tidak sama, Pak, kita ibadah dengan kekasih Allah. Sama 1 jamnya, sama ruku sujudnya, sama duduknya, sama bacaannya, tapi pahalanya berbeda. Karena dia melakukannya zahir dan batin, istighraq fil hadrah, hudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka dikatakan fa innahu li. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya tidak tahu sampai jam berapa ini. Sudah. Yang terakhir, saya teringat dengan pertemuan dulu di Banda Aceh ketika haul tsunami. Ketika itu Abuya bertanya kenapa kita perlu bertarikat. Rasanya saya ingin mengulang kembali materi itu, ya serba sedikit. Ya, karena tadi pun Abuya kenapa kita perlu berhaul. Ya, sangat perlu, karena itu manhaj orang-orang sufi untuk istindad. Al-Imam Abul Hasan Syazili bertanya kepada gurunya, yaitu Syekh Abdus Salam Ibn Masis. Apa pertanyaannya? Ya Syekhi, ma makna al-hadis yassiru wa la tu'assiru. Nabi pernah bersabda, yassiru, permudahlah, wa la tu'assiru, jangan persusah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan ad-dinu yusrun. Ketika Imam Abul Hasan bertanya kepada gurunya, apa makna hadis itu? Jawab gurunya apa? Dulluhum ala Allah, la tudulluhum ala ghairih. Itu jawabannya, Pak. Apa makna hadis tadi? Permudahlah dan jangan persusah agama ini. Maka Sidi Abdus Salam mengatakan, bawa orang, didik orang, tunjukkan orang kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Lalu beliau berkata, man dallaka 'alal 'amal faqad at'abak. Maaf, man dallaka 'alad dunya faqad ghasyak. Wa man dallaka 'alal 'amal faqad at'abak. Wa man dallaka 'ala Allah faqad arahak yassarak. Barang siapa yang mengajarkan agama ini tapi tujuannya untuk dibawa ke dunia, menipu. Kamu belajar untuk pangkat, untuk kaya, untuk jadi anggota parlemen, jadi presiden, ya, itu menipu. Barang siapa yang menunjukkan agama hanya amal zahir, meletihkan dan menyusahkan. Karena agama jika dilakukan dengan tubuh zahir, takalif, berat, susah, tidak ringan, tidak mudah. Man dallaka 'ala Allah, barang siapa yang menunjukkan kamu kepada Allah, artinya sempurnakan rohaninya, miliki nur rabbani, bangun kekuatan rohani, maka ketika dipikulkan atau melaksanakan agama ringan dan mudah. Ditanamkan sifat sabar, sifat ridha, sifat syukur, sifat wara, sifat zuhud, maka ketika dibebankan amal, dipikul oleh rohani, yusrun. Man dallaka 'ala Allah faqad arahak yassara. Barang siapa yang menunjukkan kepada Allah, maka akan merehatkan, meringankan, memudahkan. Oleh karena itu orang-orang sufi sedikit sekali berbicara tentang kasratul amal wa ta'ah, bicara tentang banyak amal, banyak, tetapi lebih kepada menunjukkan kepada Allah. Allah saja, karena Allah, untuk Allah, dengan Allah, 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 Allah. Itu saja. Karena dengan demikian, apabila kita memiliki istiqmalu at-taqwa wal istiqamah wal akhlaq al-karimah, kesempurnaan rohani, maka mudah agama ini kita jalankan. Itu sebab ada muncul istilah mereka, ya, orang-orang yang telah sampai kepada Allah, katanya sukutut taklif. Sukutut taklif ini bukan tidak sholat, tetapi beratnya yang hilang, bukan sholatnya yang hilang.
Ibadahnya makin banyak, tapi beratnya tidak ada. Itu sebab mereka mengakui nahnu qaumun, kata para aulia. Kami adalah orang-orang ya'budunallah, yang menyembah Allah bila ta'bin, enggak ada capek. Ya, wala taklifin, tidak ada letih, wala wasabin, wala kalalin, tidak ada bosan, tidak ada jemu, ya, wala fatratin, tidak ada lemah. Ya, maka mereka yang ahli rohani ya, tidak pernah merasa lemah, meskipun fisiknya sudah lemah, tapi rohaninya tidak. Karena mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, nggak ada boring, Pak. Kita ini sering boring ya, Pak. Sering bosan. Sholat juga kan, kapan ringannya, enaknya sholat? Kalau habis salam. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah, ringan. Karena bebannya udah diturunin. Jadi ringannya bukan lagi sholat, habis sholat. Itu kata dia, oh berkah sholat, atil ringan. Itu tipuan nafsu. Ya, justru lagi sholatnya itu nikmatnya. Ada orang bertemu kekasihnya, begitu berpisah, alhamdulillah selamat. Enggak, justru lagi bertemunya itu. Ya. Ngomong permisi udah 20 kali nggak permisi. Ya. Kenapa? Ringan. Jika dengan rohani, Nabi pun bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di rohani. Itulah, kita perlu tarikat, perlu tasawuf, perlu mursyid untuk mengamalkan agar agama itu menjadi ringan, menjadi baju jiwa kita yang pas, yang tepat. Enggak kegedean, enggak kekecilan, enggak cungklang, enggak gombrok, enggak apa lagi itu bahasanya. Pas, rasi, indah, ya, dan manis. Itulah penampilan ibadah mereka para aulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.